Oke, semuanya selamat bertemu lagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan server load balancing untuk meningkatkan availability dengan menggunakan Alibaba Cloud. Di sini kita ingin menghilangkan single point of failure dan mendistribusikan traffic melalui instan yang akan dibuat. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuka server konsol dari Alibaba Cloud ini. Untuk memastikan di lab ini, kali ini saya sudah punya dua Elastic Compute Service dan satu server load balancing. Untuk itu, untuk memastikan bahwa kita sudah punya, kita cek dulu di sini di Elastic Compute Service. Kita bisa perhatikan bahwa pastikan bahwa ada dua instan yang jalan. Anda bisa cek di bagian sini. Kita klik running. Di sini ada dua yang lagi sedang jalan. Nah, ini ada di Silicon Valley ya, bukan di Indonesia. Nah, di sini ada IP address-nya, ada Elastic IP address sama private IP address. Di Elastic IP address kita bisa lakukan activity yaitu memastikan bahwa kedua server ini harus punya web service agar bisa diakses dari luar. Oke. Oke, kita masuk ke dalam salah satu ICS backend-nya. Lalu kita bisa manage di sini. Oke, kita bisa connect. Lalu kita bisa manage. Contoh di sini kita bisa masukin password yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita tambahkan root dan mengetikkan password. Di sini sudah ada passwordnya. Yang harus kita lakukan adalah apt-get update terlebih dahulu untuk memastikan bahwa semua rilis atau informasi yang terbaru dari si Ubuntu sudah terdefinisikan dengan baik. Karena setelah ini kita akan menginstal Apache Web Service-nya di dalam ECS yang udah ada dan memastikan bahwa koneksi kita jadi lebih sempurna atau bisa diakses dari luar. Oke. Sudah, setelah itu kita install Apache 2y. Setelah sudah selesai, kita jalankan servisnya. Service Apache 2 start. Sudah jalan. Lalu kita cd var www html. Kita coba masukkan input data gitu ya. Hello, work from home. Terus this is ECS 1 karena kita konfigurasi di ECS 1. Lalu kita kasih tutup. Spasi html index dot html. Oke. Setelah itu kita coba lihat IP address dari user yang sudah ada. Kita buka browser baru. Di sini ada browser. Kita akan coba mengakses dari IP address yang tadi sudah kita buat. Nah, kita coba matikan dulu atau memang biarkan saja. Kita lihat di sini
IP address yang sudah ada itu ada di bindingnya. Elastic IP address ada di 4788. Sekarang kita buka dan kita pas browsernya, kita cek di sini. Nah, ini sudah terlihat tampilannya seperti itu. Itu memastikan bahwa web service-nya sudah berjalan dengan baik. Nah, hal selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada server ECS2. Untuk itu, saya sebenarnya sudah melakukan prekonfigurasi lagi supaya mempercepat proses. Lalu Anda setelah mengkonfigurasi dengan tepat, kita akan melakukan testing lagi. Kita copy paste. Lalu kita akan buka lagi browsernya. Kita taruh sini, terus kita cek. Oke, nah di sini ada versi ECS2-nya ya. Oke, itu saja. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi di server load balancing. Server load balancer ini, jika Anda perhatikan, sudah ada, saya sudah setting. Server load balancernya sudah ada. Lalu kita akan melakukan configure ke backend server. Nah, si backend server ini, kita punya dua yang sudah kita configure. Kita klik di sini. Lalu VPC-nya tidak ada di setting, terus kita klik next untuk dua server. Weight-nya saat ini masih 100, kita add. Oke. Terus di sini sudah lengkap, lalu kita klik OK. Yes. Nah, dengan seperti ini semua informasi sudah melalui server load balancing. Oke, setelah kita melakukan konfigurasi pada add backend server, sekarang kita melakukan konfigurasi pada listener. Pastikan port 80 di sini, kita listen portnya port 80, kita next. Di sini ada default server group. Sini ada dua, kita next. Di sini portnya kita pastikan portnya 80, lalu kita next. Health-nya kita health check, kita enablekan. Lalu di sini kita submit. Oke, selesai. Nah, kita sudah mendapatkan port 80 yang diakses. Jika ingin memastikan bahwa konfigurasi ini berjalan dengan baik, kita bisa copy IP address dari server load balancing tersebut. Lalu kita buka browser, kita enter di sini. Nah, sudah dapat ECS1. Kita refresh, bisa ECS2. Refresh ECS1, dan dia akan menjadi load balancing. Nah, itu contoh untuk melakukan refreshing. Nah, gimana kalau misalnya mau memastikan yang salah satu backend-nya kita pisahkan weight-nya menjadi lebih kecil? Caranya kita bisa setting weight-nya seperti ini. Kita bisa modify weight-nya dengan weight-nya 50. Contohnya seperti ini. Kita klik OK. Nah, dengan tutorial seperti ini, Anda dapat melakukan prekonfigurasi penggunaan server load balancing. Dapat diinformasikan bahwa Cloud Alibaba server load balancing mempunyai kemampuan mereduce dari sisi cost sampai 60%, bahkan juga bisa meningkatkan availability. Anda bisa cek di situ ketika ada dua backend server di belakang, di depannya ada server load balancing, sehingga akses jadi lebih cepat, lebih kuat. Ketika satu server mati, server yang lain akan saling menimpali dan aktif. Ini juga akan membantu untuk dari sisi security, akses jadi lebih aman, karena dia menghit server load balancing dulu, bukan server di belakangnya. Itu saja tutorial dari server load balancing dengan Alibaba Cloud. Oke, bye-bye.